Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia bersama Bu Hilwa. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu tahu dulu nih tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu membedakan, mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan menjelaskan EYD. Teman-teman semua, pernahkah teman-teman menemukan tulisan seperti kata goeroe atau dejalan? Nah, mengapa sih kata-kata tersebut tuh berbeda dengan ejaan yang kita gunakan saat ini? Bahasa Indonesia telah mengalami berbagai perubahan ejaan sejak awal abad ke-20. Dalam video ini kita akan membahas mengenai perkembangan ejaan dari masa ke masa. Ejaan adalah seperangkat aturan yang mengatur cara penulisan, lalu penggunaan huruf, penulisan kata, tanda baca, dan unsur serapan. Seiring perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan, ejaan bahasa Indonesia pun terus disempurnakan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami dan menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Contohnya di sini ada kata cinta suci yang kita sesuaikan berdasarkan ejaannya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini semakin lama semakin mudah ya untuk dipahami gitu. Nah, untuk perjalanan pertama mengenai ejaan, kita akan membahas mengenai ejaan Van Ophusen. Ejaan Van Ophusen disusun pada tahun 1901 oleh Charles Van Ophusen. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Nah, untuk Van Ophusen sendiri, dia mengikuti bagaimana pengucapan orang-orang Belanda pada kata-kata berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, dalam ejaan ini dikenal dengan penggunaan huruf OE untuk bunyi U, lalu huruf TJ untuk bunyi C, dan huruf DJ untuk bunyi J. Maka kalau ada kata goeroe, dibacanya guru gitu. Selanjutnya kita masuk ke ejaan berikutnya, yaitu ejaan Swandi 1947. Dalam ejaan ini sebetulnya diresmikan oleh Presiden, ejaan yang disusun oleh Menteri Pendidikan saat itu, yaitu M.R. Raden Swandi, dan diberlakukan sejak tahun 1947. Ejaan Swandi memiliki beberapa perubahan, namun satu perubahan yang paling signifikan, yang paling jelas adalah perubahan untuk penggunaan huruf atau penggunaan diftong. Diftong itu adalah gabungan dua huruf vokal ya teman-teman ya. Nah, yang paling yang paling fenomenal, yang paling diketahui semua orang itu adalah penggabungan huruf OE yang cukup menjadi ciri khas di ejaan Van Ophusen itu, walaupun dibacanya U tapi kan penggunaannya tetap OE. Nah, untuk ejaan Swandi ini akhirnya dihapuskan, diganti aja. Kalau memang dibacanya U, ya udah ditulisnya U gitu. Maka untuk nama Soekarno dalam ejaan Van Ophusen, untuk ejaan Swandi diubah menjadi Sukarno. Tidak lagi menjadi Soe, tapi menjadi Su gitu berdasarkan bunyinya. Lalu yang berikutnya adalah dihapuskannya tanda apostrof. Tanda apostrof itu tanda koma atas ya teman-teman.
Nah, biasanya tuh banyak digunakan untuk kata-kata serapan dari bahasa Arab. Misalnya kata Jumat gitu, at, Jumat. Nah, itu kan sebetulnya nggak perlu pakai koma atas kan, karena dibaca Jumat pun tidak berpengaruh koma atas itu atau apostrof itu, maka dihapuskan saja gitu. Atau biasanya juga penggunaan koma atau tanda apostrof ini untuk mengganti huruf K. Misalnya kata rakyat, penulisan di Van Ophusen itu ra, titik koma atau apostrof yat. Dibacanya rakyat. Karena dibacanya rakyat, maka apostrofnya diganti menjadi huruf K. Jadi rakyat. Yang sekarang kita gunakan secara nasional ya. Jadinya kata rakyat, bukan rakyat lagi. Nah, setelah itu ada perubahan ejaan lagi teman-teman, yaitu perubahan ejaan menjadi Melindo. Nah, Melindo ini adalah singkatan dari Melayu dan Indonesia. Gitu. Ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan dua negara. Karena sejujurnya sebetulnya Indonesia dan Malaysia itu kita satu rumpun bahasa, sama-sama berasal dari bahasa Melayu. Jadi kenapa tidak kita samakan saja? Tapi ternyata karena adanya ketegangan politik, ejaan Melindo ini tidak jadi diresmikan. Walaupun sudah sebagian tuh sudah mulai ada perubahan yang lumayan digunakan di masyarakat, tapi karena gagal diresmikan akhirnya dicabut kembali aturan-aturannya. Oke, berikutnya kita masuk ke ejaan yang paling viral, yang kayaknya semua orang tuh kalau bicara ejaan pasti sebutnya EYD. Nah, EYD ini dari kapan sih? Nah, ternyata sudah cukup lama. EYD diresmikan pada tahun 1972. Nah, untuk EYD ini, hal yang dibahas dalam EYD sangat banyak, yaitu unsur bahasa serapan, karena bahasa Indonesia itu banyak sekali menyerap kata-kata dari bahasa asing. Lalu untuk penggunaan tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, karena ternyata di Indonesia E itu bukan satu loh teman-teman. Paling mudah deh kita lihat dari contoh. Ada kata apel, ada kata apel. Dua kata ini penulisan hurufnya sama persis, A, P, E, dan L. Tapi penyebutannya berbeda. Satu apel, buah, satu apel, kegiatan. Dua hal yang sangat berbeda ya. Gitu. Maka dari itu diubah nih. Oh, pelafalan huruf E itu bukan cuma hanya E saja gitu. Lalu juga penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda miring atau di italik gitu ya kalau misalnya kita lihat di laptop kalau lagi ngetik. Nah, selain itu ada beberapa huruf yang akhirnya diresmikan menjadi huruf-huruf di bahasa Indonesia. Yang sebelumnya huruf-huruf ini tuh sebetulnya banyak digunakan untuk kata-kata asing. Akhirnya diresmikan yaitu ada huruf F, ada huruf V, ada huruf Q, ada huruf X dan Z. Gitu. Nah, ini ada contoh penulisan kata. Contohnya di sini ada kata catatan. Tapi ejaan sebelumnya pakainya TJ, tejacatan. Tejatatan, jadinya catatan. Kata jalan, sebelumnya di jalan. Kata nyonya, sebelumnya njonja, NJO, NJA. Gitu. Jadi NJ diubah menjadi NY, jadi nyonya. Jadi lebih mudah kita untuk penyebutannya ya teman-teman ya. Nah, apakah selesai sampai situ? Oh, tentu tidak. Ejaan terus berkembang karena pengguna bahasanya pun terus berkembang. Nah, pada tahun 2015, ejaan bahasa Indonesia kembali diubah, dimodifikasi, maka lahirlah PUEBI.
Nah, ejaan berikutnya adalah PUEBI yang diresmikan pada tahun 2015 oleh pemerintah yang pada saat itu tuh menilai bahwa perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni itu terus berkembang, maka penggunaan bahasa Indonesianya pun harus semakin luas agar selalu relate dengan masyarakat pengguna bahasanya. Maka EYD yang memang sudah disempurnakan, maka disempurnakan kembali di dalam PUEBI, terutama dalam penambahan diftong, atau yang tadi diftong itu adalah penggunaan 2 huruf kapital. Salah satunya adalah diftong OI, AI, misalnya kata pantai, kan itu A dan I itu dua huruf vokal ya, itu namanya diftong. Lalu penggunaan huruf kapital dan cetak tebal. Nah, untuk penggunaan ejaan di PUEBI ini sebetulnya fokusnya adalah menyesuaikan kebutuhan bahasa Indonesia di era modern. Apalagi di tahun 2015 itu kan kita sudah mulai melek ya dengan teknologi, lalu dengan aplikasi dan sosial media gitu. Maka dengan hadirnya PUEBI ini diharapkan dapat membantu menjaga konsistensi penggunaan bahasa Indonesia di era digital. Gitu. Selanjutnya, ternyata tidak berhenti sampai situ teman-teman. Ejaan berubah kembali menjadi EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, untuk EBI ini yang diresmikannya pada tahun 2022 sangat baru ya. Dia ada beberapa poin yang diubah. Yang diubah adalah pertama perubahan redaksi untuk pengantar di buku dan di tulisan-tulisan dan lain sebagainya. Lalu pemindahan kaidah penulisan unsur serapan, penghapusan kaidah penulisan kutipan, lalu ada perubahan contoh dan perubahan tata cara penyajian isi. Untuk perubahan ejaan di EBI ini banyak fokusnya justru ke dalam dunia pendidikan, dalam penulisan-penulisan teks-teks ragam formal gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk penulisan buku, maka tadi ada kata pengantar, lalu juga untuk administrasi negara dan karya ilmiah. Jadi fokusnya bukan hanya untuk penggunaan masyarakat sehari-hari, tapi juga untuk penggunaan bahasa tulis bahasa Indonesia dalam ragam tulis di dunia pendidikan, dalam jurnal artikel, dalam surat-surat administrasi kenegaraan. Begitu teman-teman. Nah, ternyata perjalanan ejaan bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu terus berkembang ya sesuai dengan mengikuti zaman gitu. Lalu kalau kita perhatikan dari ejaan Van Ophusen hingga ejaan yang sekarang adalah yaitu EBI, Ejaan Bahasa Indonesia, ternyata salah satu faktor yang mempengaruhi ejaan ini tuh berubah adalah kita sebagai masyarakatnya. Masyarakat pengguna bahasanya terus berubah, berkembang mengikuti kemajuan teknologi, pendidikan. Oleh karena itu, ejaannya pun terus berinovasi agar selalu relate dengan masyarakat penggunanya. Begitu teman-teman. Oke, itu saja untuk penjabaran hari ini. Bahasa yang baik dimulai dari ejaan yang benar. Oleh karena itu, mari menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ragam formal maupun non-formal, dalam tulisan maupun lisan. Selesai sudah penjabaran materi hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.